Selamat berjumpa. Kita bertemu kembali di pelajaran kita kali ini ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan mempelajari penggunaan kata hanya dalam iklan. Sebelumnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu. Apa sih iklan itu? Iklan adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk mengajak atau membujuk seseorang agar memakai barang atau jasa yang mereka tawarkan. Karena iklan itu disiarkan di media-media, maka ada bermacam-macam media iklan. Above the line, lini atas, contohnya surat kabar, majalah, radio, film, televisi, ditambah dengan yang sekarang internet. Below the line atau lini bawah, yaitu media di luar media massa seperti baliho, spanduk, poster, pamflet, leaflet, stiker, floor ad, wall ad, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri iklan yang baik dan benar adalah yang pertama, informatif. Apa sih? Jadi, pasti iklan itu mengandung informasi yang sangat jelas. Yang kedua, komunikatif. Apa ya? Oh, artinya iklan itu harus mudah untuk dimengerti oleh orang-orang yang melihat atau membacanya. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Jadi nggak boleh iklan itu panjang kayak cerpen atau novel. Nggak boleh. Yang keempat, menarik. Artinya iklan itu mampu menarik perhatian dari masyarakat yang melihat atau membacanya. Nah, apa ya tujuan iklan? Tujuan iklan itu pemberian informasi tentang produk atau layanan jasa dengan cara dan strategi yang persuasif. Persuasif artinya menggoda atau mengajak atau membujuk agar berita atau pesan yang dapat dipahami itu dapat diterima, diingat dan disimpan serta ada tindakan tertentu yaitu membeli. Nah, jadi iklan itu ya satu, menarik perhatian. Kalau sudah menarik perhatian, dia harus membangkitkan minat. Yang ketiga, menciptakan keyakinan bahwa yang dilihat itu yang paling perlu. Yang keempat, melahirkan tindakan, yaitu membeli barang atau jasa. Nah, ada bermacam-macam fungsi iklan. Yang pertama, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi juga ada macam-macam. Ada fungsi informasi, persuasi, mengingatkan, mempercepat, membangun citra, dan peneguhan. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi ekonomi, yaitu untuk konsumen, untuk pemasang iklan, dan untuk media. Yang keempat, fungsi sosial. Yang kelima, fungsi menghibur. Nah, kita bahas satu-satu ya adik-adik. Fungsi komunikatif. Iklan itu pasti menyampaikan pesan dari produsen kepada konsumen. Itu adalah fungsinya yang terutama. Nah, dari fungsi komunikatif ini, yang pertama adalah informasi, memberi informasi. Jadi kita menambah informasi dengan membaca atau melihat iklan. Informasinya bisa bermacam-macam mengenai produk, cara menjalankan produk, harga produk. Yang kedua, fungsi persuasi. Jadi iklan ini berfungsi untuk membujuk, merayu, atau menggerakkan konsumen. Mungkin sebenarnya barangnya nggak perlu, tapi setelah melihat iklan, kita jadi beli deh. Nah, yang ketiga, fungsi mengingatkan. Nah, fungsi ini supaya dia ingat terus. Itu yang kita sebut sebagai perusahaan besar biasanya membuat branding. Nah, seperti misalkan perusahaan besar-besar, mengapa mereka tetap melakukan iklan walaupun udah pasti produknya itu dibeli?
Nah, kemudian eh, kita akan melihat lagi fungsi mempercepat. Kalayak dibujuk untuk mempercepat. Caranya gimana? Ada hadiah untuk membeli. Waktunya terbatas, harganya lebih murah dalam suatu periode. Yang selanjutnya adalah fungsi membangun citra. Iklan dapat berfungsi menciptakan, memperbaiki, membangun, dan membentuk citra tertentu. Seperti misalkan iklan-iklan para politisi untuk kampanye, itu seperti itu. Fungsi peneguhan, fungsi ini berarti memantapkan konsumen untuk tetap yakin bahwa produk yang diiklankan itu yang paling bagus, nomor 1, jadi tidak berpaling pada yang lain. Nah, kemudian kita lihat fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini dapat meliputi pemahaman baru tentang masalah tertentu dari produsen, perubahan sikap, sistem nilai, dan perilaku. Contoh, seperti iklan-iklan asuransi, iklan-iklan dari bank, dan iklan-iklan lainnya. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ada bermacam-macam untuk konsumen. Nah, kalau untuk konsumen, fungsi ekonominya mereka akan membandingkan iklan-iklan dari produk-produk yang sama sehingga bisa memilih produk yang paling bagus. Fungsi ekonomi untuk pemasang iklan. Nah, untuk pemasang iklan pasti fungsinya adalah ekonominya adalah banyak konsumen yang tertarik dan membeli produk atau jasa. Fungsi ekonomi untuk pengelola media, contohnya mereka tidak harus membuat acara dengan durasi yang panjang karena dipotong dengan waktu iklan. Fungsi sosial, iklan adalah alat komunikasi untuk menghubungkan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan iklan itu menyampaikan pesan-pesan sosial. Contoh, dalam pandemi ini pasti kita sering kali mendengar atau membaca iklan-iklan 5M, 3M. Nah, itu contoh-contoh menyampaikan pesan sosial. Fungsi menghibur, memberikan sesuatu yang berbeda dengan hiburan kepada khalayak agar penyampaian pesan disampaikan secara unik. Pernah kan melihat iklan di TV yang terus tertawa terbahak-bahak? Lucu ya? Nah, itu menghibur. Sekarang kita akan melihat bahasa iklan. Nah, iklan itu memiliki bahasa yang khas. Jadi pengiklan perlu memperhatikan tidak saja bahasa verbal, tapi ada juga bahasa non-verbal. Nah, apa sih bahasa verbal dan non-verbal? Kita lihat ya. Bahasa verbal itu ada 4 macam. Dialek, bahasa khas yang digunakan kehidupan sehari-hari. Contoh kalau di Jakarta, gue, lo. Kalau di Jawa Timur, opo rek. Nah, seperti itu. Dialek itu gaya khas yang dimiliki oleh suku kelompok masyarakat tertentu. Batak, horas bah. Nah, itu seperti itu. Bahasa nasional, bahasa yang digunakan oleh negara tertentu. Bahasa internasional, bahasa yang umum disepakati serta digunakan sebagai alat komunikasi. Contoh, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Sekarang bahasa nonverbal. Ada beberapa bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal visual, artinya yang tidak dihasilkan oleh mata, tapi bisa dilihat oleh mata. Contohnya, pesan nonverbal kinestetik, itu yang dilakukan oleh tubuh. Gestural, sebagian anggota tubuh. Facial, itu wajah, tersenyum, marah. Nah, postural, itu seluruh tubuh. Pesan nonverbal proxemic, itu adalah yang berkaitan dengan jarak. Intim, dekat sekali. Personal, antara orang. Sosial, kepada publik. Nah, pesan nonverbal artifaktual itu yang dilakukan secara yang lain, tapi tetap yang bisa dilakukan seperti misalkan penampilan, baju, aksesoris, atau dan lain-lain. Itu artifaktual. Nah, pesan nonverbal auditif itu yang bisa didengar, audio, ya. Jadi, misalkan contoh ya,
Ada beberapa pesan auditif yang mereka menunjukkan emosi, misalkan pergi, pergi, pergi. Nah, itu menunjukkan emosi yang berbeda. Selalu menang untuk Indonesia.